Assalamualaikum semuanya. Teman-teman, ibu mau tanya deh ya. Sekarang kalau kita di jalan tuh banyak banget hewan, sapi, kambing, domba. Emang ada acara apa sih? Beneran nggak tahu? Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha itu berkaitan dengan kisah berkurban. Berkurban dengan sapi, domba, dan kambing. Bener kan, Pak? Nah, benar itu Pak. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, seluruh umat Islam di dunia memperingati hari berkurban. Teman-teman kira-kira tahu nggak ya sejarahnya kurban dalam Islam? Berawal dari cerita Nabi Ibrahim dan putranya gitu, Ismail. Mau tahu kisah selanjutnya? Silakan Pak. Jadi Nabi Ibrahim dan keluarga sudah lama sekali mengharapkan seorang anak. Tapi sampai beliau menua, tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Maka dari itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Begitu doanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar akhirnya mengandung dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Tak lama kemudian mereka, Bunda Hajar dan Nabi Ismail kecil, atas perintah Allah pindah ke suatu tempat yang bernama Mekah. Mereka bermukim di sana yang kelak akan dibangun Baitullah, yaitu Ka'bah. Kota Mekah itu padang pasir. Di sana tandus, gak ada pohon, gak ada air, hanya pasir dan batu sejauh mata memandang. Siti Hajar risau, bagaimana bisa dia hidup di tempat seperti itu dengan Ismail yang masih bayi. Siti Hajar menangis sedih. Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa agar Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Suatu saat Hajar lapar dan haus, sulit untuk menyusui Ismail. Lalu ia mencari sumber air. Dia berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Hajar kelelahan, lalu ia mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis dan menghentakkan kaki. Tiba-tiba muncullah sumber air yang memancar. Hajar sangat senang dan berseru, "Zam-zam!" yang berarti berkumpullah. Ia bersyukur Allah menurunkan pertolongannya. Seiring berjalannya waktu, Ismail tumbuh menjadi anak yang solih, yang baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian datanglah perintah dari Allah yang menguji kesabaran Nabi Ibrahim, yaitu perintah untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Bayangkan, anak yang sudah dinantikan lama sekali kemudian diminta untuk disembelih.
Berat ya ujian yang diterima Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cerita tentang mimpinya ke Ismail. Di luar dugaan, responnya luar biasa. Ia menerima perintah tersebut dengan rela hati. Masya Allah. Tahukah kamu, ketika pedang Nabi Ibrahim berada di leher Ismail, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk dan sehat. Nabi Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk berkurban, merelakan apa yang dia punya. Berkurban adalah ibadah di mana kita memotong dan menyembelih semua keduniawian kita sehingga kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berkurban. Marilah kita berkurban untuk mendapat keridhaan Allah. Oh, jadi gitu ceritanya berdasarkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Semoga kita semua diberikan ketabahan, keikhlasan yang besar seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.